Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM A221231131. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang evolusi. Perlu teman-teman ketahui bahwa evolusi adalah proses perubahan secara bertahap dari suatu spesies organisme dari generasi ke generasi. Ini melibatkan perubahan dalam ciri-ciri genetik, morfologis, fisiologis, dan perilaku organisme dari waktu ke waktu. Evolusi menjelaskan bagaimana berbagai bentuk kehidupan telah berevolusi dari leluhur bersama mereka dan berkontribusi pada keragaman kehidupan yang ada di bumi saat ini. Teori evolusi utama, seperti teori seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin, menjelaskan bagaimana proses adaptasi dan perubahan bertanggung jawab atas perkembangan spesies organisme. Proses evolusi melalui perubahan genetik dan seleksi alam merupakan mekanisme utama yang menjelaskan bagaimana spesies organisme mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Proses ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu genetik, terdapat mutasi genetik dan rekombinasi genetik. Yang kedua seleksi alam, terdapat variasi genetik, seleksi alam, survival of the fittest, dan reproduksi lebih banyak. Proses evolusi. Organisme dengan sifat-sifat yang lebih cocok untuk lingkungannya memiliki keunggulan dalam bertahan hidup dan berkembang biak. Keturunan organisme yang berhasil bertahan hidup akan mewarisi sifat-sifat yang memberikan keunggulan, sementara yang kurang sesuai mungkin akan tersingkir. Proses ini terjadi secara terus-menerus, menyebabkan perubahan genetik yang dapat mengarah pada perbedaan besar dalam populasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Charles Darwin dan teori seleksi alamnya. Teori seleksi alam. Darwin mengajukan teori bahwa dalam populasi organisme terdapat variasi genetik yang alami. Ia menyatakan bahwa lingkungan yang berubah mempengaruhi kelangsungan hidup individu-individu dengan ciri-ciri yang lebih cocok atau sesuai dengan lingkungannya. Organisme dengan sifat yang memberikan keunggulan adaptif lebih mungkin bertahan hidup dan berkembang biak, sehingga meneruskan sifat-sifat tersebut pada keturunannya. Melalui proses ini, organisme dapat beradaptasi dengan lingkungannya seiring waktu. Kontribusi Darwin. Buku On the Origin of Species yang diterbitkan pada tahun 1859 memaparkan teori evolusi Darwin tentang seleksi alam. Kontribusinya dalam teori seleksi alam telah mengubah pandangan ilmiah tentang asal-usul dan perkembangan kehidupan. Teori ini membuka pintu bagi pemahaman ilmiah yang lebih dalam tentang proses evolusi dan keragaman kehidupan di bumi. Selanjutnya, teori evolusi Lamarck dan kontribusinya. Jean-Baptiste Lamarck adalah seorang ilmuwan Prancis yang hidup pada abad ke-18 dan memiliki kontribusi penting dalam pemikiran tentang evolusi dan pewarisan sifat. Ide-ide utamanya termasuk dalam teori Lamarckisme atau teori warisan sifat yang diakuisisi. Berikut adalah gambaran mengenai ide-ide Lamarck tentang evolusi dan pewarisan sifat. Yang pertama yaitu penggunaan dan disus. Kedua, hukum penggunaan dan pewarisan sifat. Ketiga, pertumbuhan menuju kecenderungan lebih tinggi. Selanjutnya, bukti-bukti fosil. Bukti fosil adalah salah satu bukti paling kuat yang mendukung teori evolusi. Fosil-fosil memberikan catatan tentang organisme yang telah punah dan memungkinkan ilmuwan untuk melacak perubahan dalam bentuk dan struktur kehidupan di masa lalu. Berikut adalah beberapa poin tentang mengenai bukti fosil dalam konteks evolusi. Fosil-fosil menunjukkan perubahan morfologi antara spesies yang berbeda dari waktu ke waktu. Contohnya, fosil-fosil peralihan menunjukkan bagaimana spesies berevolusi dari bentuk primitif menuju bentuk yang lebih kompleks. Analisis genetik menunjukkan kesamaan DNA atau kode genetik antara spesies yang berbeda.
Semakin dekat hubungan evolusioner antara spesies, semakin mirip kode genetik mereka. Kesamaan struktur anatomi pada spesies yang berbeda menunjukkan asal-usul bersama dari leluhur yang sama. Contohnya, tulang-tulang homolog pada vertebrata menunjukkan kesamaan struktural yang menunjukkan hubungan evolusioner yang erat. Selanjutnya, evolusi manusia. Evolusi manusia adalah proses evolusi dalam sejarah primata yang menyebabkan munculnya Homo sapiens sebagai spesies tersendiri dari famili hominid yang mencakup kera besar. Proses ini meliputi perkembangan bertahap dari sifat-sifat seperti bipadelisme dan kemampuan berbahasanya manusia, serta perkawinan silang dengan hominin lain, yang menunjukkan bahwa evolusi manusia tidaklah linear, akan tetapi berbentuk seperti jaringan. Selanjutnya, teori sintesis evolusi modern. Teori sintesis evolusi modern juga dikenal sebagai neo-darwinisme, merupakan kerangka kerja yang menggabungkan konsep-konsep dari teori evolusi oleh seleksi alam yang diajukan oleh Charles Darwin dengan pengetahuan genetika modern. Teori ini mengintegrasikan pemahaman tentang gen, pewarisan sifat, mutasi genetik, dan seleksi alam dalam menjelaskan proses evolusi organisme. Ada beberapa poin kunci dalam teori sintesis evolusi modern. Yang pertama yaitu seleksi alam, kedua genetika, ketiga variasi genetik, keempat seleksi alam sebagai mekanisme utama evolusi. Selanjutnya, evolusi dalam kehidupan modern. Evolusi dalam kehidupan modern merujuk pada perubahan dan adaptasi organisme dalam waktu singkat sebagai respon terhadap tekanan lingkungan saat ini. Contohnya adalah resistensi bakteri terhadap antibiotik, adaptasi bawaan terhadap lingkungan perkotaan, evolusi virus, dan perubahan genetik dalam tanaman untuk meningkatkan hasil pertanian. Ini menunjukkan bahwa evolusi terus berlangsung dalam konteks kehidupan sehari-hari, memungkinkan organisme beradaptasi dengan tantangan lingkungan masa kini. Baiklah, kesimpulan pada materi ini yaitu evolusi adalah proses yang fundamental dalam biologi yang menjelaskan bagaimana organisme mengalami perubahan genetik dari generasi ke generasi untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Prinsip-prinsip evolusi, seperti seleksi alam, mutasi genetik, dan pewarisan sifat, memungkinkan variasi genetik yang memicu perkembangan dan perubahan organisme dari waktu ke waktu. Melalui evolusi, spesies berevolusi, beradaptasi, dan bertahan hidup, membentuk keanekaragaman hayati yang kita lihat di dunia saat ini. Konsep ini memberikan landasan penting bagi pemahaman kita tentang asal-usul kehidupan, diversitas spesies, dan bagaimana organisme berinteraksi dengan lingkungan mereka. Baiklah, itulah pemaparan materi saya tentang evolusi. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.